Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Di tema video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara perlakuan kita setelah kita melakukan pemanenan cangkokan pada tanaman jambu kristal kita. Untuk cara pencangkokan sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, dan di sini saya sudah memanen ada 3 cabang ya yang dari saya lakukan pencangkokan, dan alhamdulillah semuanya keluar akar ini yang seperti video sebelumnya ya. Nah, kemudian bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk penanaman agar tanaman jambu kristal kita cepat untuk tumbuh, dan lalu media apa saja yang akan kita gunakan. Nah, simak terus dalam video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe seperti ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, kita akan langsung saja dalam proses cara penanaman bibit jambu kristal. Oke, di sini saya sudah siapkan 3 bahan yang akan kita gunakan dalam penanaman jambu kristal setelah cangkok. Nah, di sini sudah saya pernah bahas, ini adalah jenis tanah humus ya, yang berasalkan dari pelapukan daun, ranting, dan lain-lainnya. Dan kemudian di sini yang putih ini adalah dolomit ya. Ini sengaja saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan ya, bebas. Tidak ada dolomit pun tidak apa-apa. Dan kemudian di sini saya menggunakan pupuk kandang ya. Nah, di sini ada media tanam, pupuk kandang, baik itu dari pupuk kandang kotoran kambing, sapi, ataupun domba pun boleh. Kemudian kita akan langsung aduk saja teman-teman. Oke, di sini sudah tercampur secara merata, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pencampuran dari tanah humus ya. Kenapa saya campur tanah humus padahal media tanam dari pupuk kompos ataupun dari media tanam pupuk kandang itu sudah komplit ya. Nah, di sini saya mengkhawatirkan jika pupuk kompos yang kita gunakan atau teman-teman tidak ada waktu untuk melakukan pembuatan ataupun tidak ada waktu untuk melakukan pengomposan sendiri, sehingga kita cenderung untuk membeli ya, dan kita tidak tahu itu kapan mulai dilakukan fermentasi. Nah, jadi takutnya ataupun dikhawatirkan adalah pupuk komposnya itu kurang matang atau masih belum matang. Jadi fermentasinya masih belum sempurna. Jadi takutnya akan menimbulkan yang namanya pembusukan pada akar. Jadi di sini kita lakukan pencampuran dengan media tanam lainnya, yaitu contohnya bisa menggunakan dari tanah bakar ataupun menggunakan yang namanya jenis tanah humus. Kemudian di sini saya menggunakan polybag ya. Kenapa saya tidak tanam langsung dalam pot? Karena saya memilih ke dalam polybag karena di sini saya ingin membudidayakannya lebih banyak, dan kemudian juga sebagiannya saya jual ya. Nah, di sini saya menggunakan polybag saja untuk melakukan pembibitan. Nah, jadi di sini saya campurkan dan tidak ada menggunakan apapun ya untuk media dasarnya karena kita tanam di dalam pot. Nah, untuk pencegahan ataupun melancarkan proses pembuangan air itu sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nah, jadi kita isi medianya ini di dalam polybag kecil seperti ini dengan ukuran kurang lebih untuk panjang sekitar 15 cm ya, dengan lebar kurang lebih 10 kali 10. Baiklah, ini polybagnya sudah penuh untuk 4 batang yang sudah saya panen, dan tentunya kita akan melakukan penanaman dengan melepaskan plastik ini ya teman. Kita lepaskan plastiknya ini dulu pelan-pelan supaya tidak terkena akar ini. Nah, kita lepaskan plastiknya, kita buka saja seperti ini. Ini teman-teman ya, pelan-pelan saja supaya tidak lepas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah akarnya seperti ini ya. Nah, itu oke. Nah, lalu kita akan tanam seperti ini. Kita buatkan lubang dulu seperti ini. Kita buat lubang dulu, kemudian tinggal kita tancap, kita tanam seperti ini. Oke, bismillah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita padatkan. Oke, seperti ini saja. Nah, untuk cara yang lain pun sama ya.
Nanti cara yang lain sama, kita lakukan penanaman seperti itu juga. Oke, kemudian langkah terakhir jangan lupa untuk disiram ya teman-teman. Oke, kita siram seperti ini, secukupnya saja. Nah, kita siram seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita letakkan pada tempat yang teduh ya, tidak terkena terik sinar matahari. Boleh terkena sinar matahari di antara jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Nah, jadi kita letakkan saja di tempat situ, dan supaya untuk mengurangi stres pada tanaman jambu kristal yang baru pindah pada polybag seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah mengikuti langkah pertama dan sampai akhir, nanti teman-teman akan memiliki tanaman jambu kristal yang di dalam pot seperti ini, berbuah seperti ini juga teman-teman. Nah, ini sudah saya sering jelaskan bagaimana di tahapan ini juga saya menjelaskan tentang pencangkokan seperti di sini. Lalu cara pemupukan juga saya menggunakan tanaman jambu kristal ini, dan saya sudah jelaskan tentang bagaimana cara merangsang ataupun membuat tanaman jambu kristal kita mampu bisa berbuah ya, seperti yang ada di sini. Meskipun di dalam pot kecil seperti ini saja ya teman-teman. Nah, di sini buahnya ada ya, di sini juga ada buahnya. Oke, ya, yang di sini sepertinya sudah siap untuk dipanen teman-teman. Nah, ini kan buah jambu kristalnya sudah agak matang ya, sudah hampir siap untuk kita panen. Dan untuk pencegahan lalat buah ataupun pencegahan busuk pada buah sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Insya Allah nanti tanaman jambu kristal teman-teman juga akan menyusul seperti ini juga ya teman-teman. Jadi nanti kan berbuah banyak juga seperti yang ada di sini ya. Seperti yang saya tanam di sini juga berbuah ya, yang saya tanam di dalam pot. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang cara penanaman setelah pemangkasan atau setelah pemanenan bibit jambu kristal yang dicangkok ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali seperti yang saya lakukan ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like pada video ini dan juga di share videonya. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe seperti ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, saya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.